Gue Wilson, siswa SMA kelas 11. Dalam memasuki masa remaja, pasti cukup berbeda kehidupannya. Baik laki-laki maupun perempuan, semua memasuki masa tersebut. Tanda-tandanya bisa dilihat dari perubahan fisiologi, tingkah laku, dan gaya hidup. Tetapi, selain perubahan tersebut, ada juga anak yang menindas dan membuli yang lain seiring mereka memasuki masa remaja. Gue pun juga mengalami hal yang sama, tentunya sebagai korban. Ketika gue dibully, rasa marah dan takut mulai muncul dalam diri gue. Hal itu pun disebabkan karena pelaku bullying yang memiliki badan lebih besar dan berusia lebih tua dari gue. Sejak kecil, gue dididik untuk tidak membuli ataupun menyakiti orang lain baik secara fisik, mental, maupun verbal, apapun alasannya. Hal itulah yang membuat gue bertanya-tanya ketika gue dibully. Apa salah gue? Mau apa mereka dari gue? Ada apa ini? Bercandakah? Sopankah begitu? Oi, minta duit dong. Buat apaan? Kasih aja lah. Hei, tenang dulu. Bisa kamu pada jelasin dengan jelas ada apa ini? Gue nggak mengerti maksud dari semua ini. Sudahlah, berikan saja. Oke, tenang dulu. Ini gue pergi dulu ya. Ketika dipalak atau mendapatkan tindakan bullying lainnya, seketika gue merasa tidak berdaya, marah, dan sakit hati. Apalagi pelakunya adalah kakak kelas ataupun teman sebaya yang dalam tanda kutip berkuasa, berbadan besar, berusia yang lebih tua, galak, ngegas, suka semaunya sendiri, gak mau dengerin orang lain, gak mau bersikap kooperatif, dan tentunya memiliki status sosial yang tinggi, yang membuat gue semakin gak berani untuk melaporkan adanya kasus bullying ini. Jangankan melaporkan, berbicara kepada mereka saja, mereka gak mau dengerin juga. Tetapi pelaku bullying ini ternyata menjalankan aksinya dengan alasan yang masuk akal, tapi tidak dapat kita lihat dalam kehidupan kita dengan mata kepala sendiri. Mungkin seperti kurangnya perhatian oleh keluarga, pelampiasan terhadap suatu hal, krisis moneter, dan terakhir adalah untuk bercanda atau untuk hiburan mandiri. Untuk kalian para pelaku bullying, gue mau nanya, sopankah kalian bertingkah seperti itu? Pantaskah kalian melakukan itu kepada para korban? Apakah kalian tidak memikirkan apa yang terjadi pada korban yang kalian bullying? Apakah kalian tidak punya cara lain untuk mencapai kebahagiaan sejati dan untuk menyelesaikan masalah kalian? Biarpun mau coba ngomong dengan pelaku sesuai dengan kepribadian yang disebutkan sebelumnya, lihat aja nanti kita. Oh, mau ngawan nih ceritanya? Hah? Ngapain pakai nanya segala? Bukan urusan lu. Kenapa lu pada ngelakuin ini ke gue? Sudahlah, jelas saja. Ngomong sedikit lagi lu, lihat aja nanti. Tapi ya udahlah, juga tuh yang lu pada mau. Semuanya menjadi tidak terkontrol apabila pelaku mulai bersikap tidak kooperatif dalam berbicara, negative thinking, menindas, dan tentunya kehilangan akal sehat mereka. Dalam hati rasanya ingin marah, meledak, dan ingin memberikan pembalasan yang setimpal bagi para pelaku dan akan mereka ingat seumur hidup mereka. Tetapi sayangnya hidup tidak berjalan seperti itu. Gue sebagai korban dan pelaku bullying itu, kami sebagai manusia tidak boleh mengambil nyawa satu sama lain hanya karena alasan sepele seperti ini yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan hanya dengan tindakan kooperatif saja. Tidak perlu adanya pencabutan nyawa. Kalau ngelaporin ini atas nama gue gak akan dapet masalah. Kalau gue sama wali kota, yang ada gue bisa nuntut lo, tau gak? Iya, gue udah tahu. Kita semua juga udah tahu. Gue harus bahas lagi soal ini.
Setiap orang pasti memiliki status sosialnya masing-masing dan memiliki hak untuk dihargai dan dibela dari tuduhan atas hal-hal jahat. Terkadang, hak ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menutupi perbuatan mereka. Salah satunya adalah bullying. Nah, penyalahgunaan hak ini tentunya membuat korban tidak berani melaporkan dan membuat orang lain marah dan kesal dan ataupun tidak terima atas adanya penyalahgunaan hak ini. Mentang-mentang anak wakil rakyat tapi kelakuannya kayak gitu. Korbannya aja kayak gitu, masih aja cari aman, gak mau diusut, gak mau minta maaf. Gak aja tahu. Bukan harusnya menjadi contoh yang baik, malah kebalikannya. Itulah kira-kira kata-kata dan kalimat-kalimat yang akan keluar secara tidak terang-terangan mengkritik dan mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bullying berstatus sosial tinggi tersebut. Terkadang, korban bullying juga dibatasi kelakuannya ataupun gerak-geriknya oleh pelaku yang sebenarnya tidak berpengaruh besar bagi lingkungan sekitar dan pelaku pun itu sendiri. Dan dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dilakukan oleh korban dengan sengaja, yaitu salah satunya adalah mengikuti kelakuan sang pelaku itu sendiri. Oi, tangannya jangan kayak gitu, ngikutin gue itu mah. Lah, siapa yang ngikutin lu? Tangan gue kayak gini emang karena gue kedinginan. Gue bukan anak kecil yang suka ikut-ikutan, tahu? Padahal itu pun buat keperluan sendiri, bukan buat ikut-ikutan. Gue kan juga punya kepentingan sendiri dan punya hak untuk gak dibatasi kayak gini. Gue gak bisa gini terus. Gue harus ngomong sama para pelaku itu. Berani-beraninya gue dibully kayak gini tanpa alasan yang jelas. Lu malak-malakin gue ya kemarin. Enggak kok, enggak. Terus yang lu batas-batasin gerakan tangan gue, yakin lu nggak lakuin? Enggak kok, enggak kok, cuma bercanda kita. Gue serius nanya ya, serius gue. Kagak cuy, kita cuma bener-bener bercanda, bener kan? Udah, diam aja lu, dasar fitnah. Lu bilang apa? Gue fitnah. Lu tuh yang harus fitnah. Orang lu yang lakuin, malah gue sebagai korban yang disalahin. Terus masih bilang itu bercanda, Gue tanya sekali lagi, pantas gak tuh bercanda? Dan satu lagi, gue tanya, kau siapa yang fitnah sekarang? Siapa yang fitnah? Gue tanya. Gue harusnya. Ya udah, kalau emang lu yang lakuin, kenapa lu yang ngatain gue fitnah? Buat apa? Buat bercanda lagi, Coba gue tanya sekali lagi, buat bercanda lagi ya? Yang lu bakal jawab, mana kasar lu pada? Bener nggak bercanda sampai segitunya? Ron, please, udah jangan marah lagi. Kita semua udah tahu apa yang kita lakuin ke lu, please. Gue sebagai wakili semua teman-teman gue yang ngebully lu, ini minta maaf ya. Ya Son, gue juga minta maaf ya sama lu. Ya Son, gue juga minta maaf karena udah ngebully sama ngefitnah lu juga. Udah, kali ini gue maafin lu pada ya. Oke? Jangan lakuin lagi, oke?
Oke, masalah selesai. Setelah gue memaafin para pelaku, rasanya seperti habis memenangkan kompetisi. Hati dan pikiran lega. Ya, walau sebenarnya masih marah dengan apa yang diperlakukan oleh para pelaku bullying tersebut ke gue, tapi ya toh mereka juga udah mengakui kesalahan dan juga udah minta maaf. Ya, sepertinya nggak perlu balas dendam segala juga, karena kita sesama manusia harus saling memaafkan satu sama lain, biarpun sesama kita mungkin sudah melakukan tindakan yang menurut kita sudah tidak waras dan tindakan itu mengarah ke diri kita. Oke, that's it. Ya, terima kasih udah mau dengerin gue.